saya mau bikin kaldu ikan, ya, kakap seger nih ya, kepalanya sama tulangnya ya. Nah, ini cuci bersih, terusnya sayurannya sama, mirpoa itu, ya kan, aromatic vegetable, bombay, bawang bombay, bawang putih kan, terus kan, wortel, seledri, daun bawang, daun bay leaf, sama ini nih, apa tuh? Tuh, black pepper tuh yang bulat-bulat tuh, nah itu tuh. Ya, ini udah ini doang dah. Semua stok yang ayam, kalkun, kambing, sapi, BABI semua itu bikinnya pakai aromatic vegetable ini. Jadi sama aja isinya. Ini isinya cuman tulang doang. Kalau teman-teman di rumah ada tulang segala macam, beli ikan ada tulangnya, jangan dibuang ya. Itu pasti ada gunanya. Nggak mungkin nggak ada gunanya, pasti bisa kepake entarnya. Ya agak jauh ini. Ya, jadi jangan dibuang, sayang. Misalnya kita jadiin kaldu, kita pakai ntar buat apa, masak sup kayak, biar sedikit sup ikan kayak di rumah, jadi kan. Nah, ini kan udah masuk nih. Tuh, kompor belum nyala ya. Biasa bikin kaldu ayam tuh, bikin kaldu tuh selalu begitu, kompor mati, panci kosong, cemplungin tulangnya, baru kita bikin ininya nih. Ya, ininya, pembumbainya kira-kira itu apa, potong gede-gede aja ya. Kalau teman-teman yang udah biasa sama saya di sini pasti udah tahu nih, udah paham nih, cincai itu chef, saya merem aja, nggak apa-apa, bagus malah, berarti kan saya ngajarinnya nyampe ke teman-teman ya. Oh, ini kan udah dipotong nih. Kalau bikin saus yang kayak begini nggak perlu ditumis, beda halnya yang kita pakai tomato paste ya. Ini kaldu ikan biasa ya, jadi nggak perlu pakai tomato paste ditumis, nggak apa-apa. Ini langsung saya masukin aja ke dalam potnya nanti bareng sama ikannya. Nih ya, bawang putih, tuh, bawang putihnya, oh udah, rondongan aja. Ya, saya masukin ya. Supnya kita bikin dikit, jadi sedikit aja saya bikin kaldunya. Oh, begini udah cukup tuh. Ya, bikin kaldu tuh begini nih. Sama kaldu ayam juga gitu ya. Gini kan, sama kan. Nah, ini saya nyalain nih. Kaldu ikan cepet ya, dibandingin ayam, dibandingin yang lain-lain dia lebih cepet. Ya, ini kita masak, kita biarin aja. Apinya saya gedein dikit, ntar saya mau buang foam-foamnya, kotorannya, darahnya itu saya buang, baru saya api kecil aja, udah simmer ya. Gitu. Jadi sama aja ya kalau mau bikin kaldu ayam begitu. Jadi nggak ada acara kaldunya dibuang dulu setengah matang, dibuang airnya gitu kayak ayam katanya digitu, itu enggak ya. Kita pakai ikan tuna ya, tuna. Ikannya apa aja ya, yang penting ikan laut. Teman-teman sukanya apa terserah. Ini enak banget nih kalau misalnya lagi hujan segala macam nih, cocok banget nih menu ini nih. Ya, ini saya potong dulu nih. Kalau sup itu kalau di Eropa sih ya, kalau di restoran gitu, biasanya kan dipakein pakai sup cup gini ya. Kan nggak mungkin kita potongannya ikannya gede-gede kan ya, gede-gede bola bekel gitu kan nggak mungkin ya. Jadi kalau misalnya nyajiinnya pakai sup ginian, otomatis kita pakai ikannya dipotongnya kecil-kecil. Nih, saya mau potong nih, ikan bebas ya, ikan apa aja. Ini saya kemarin pakai tuna nih. Nah, jadi yang saya bilang itu ya, potongannya jangan gede-gede karena ini disajiinnya hanya di sup cup kecil, mangkok tadi tuh ya. Nah, paling udah maksimal segini paling, tuh ya. Ini paling segini paling. Nah, itu juga kan kita kan berusaha ibaratnya sedadu mungkin lah, ibaratnya kita usahain gitu ya. Meskipun ya nggak mungkin juga kan kita bisa bikin sedadu mungkin ya. Nih, ini sekalian aja deh. Ada yang nanya. Silakan ya, mau nanya. Seneng malah kalau saya ditanya. Mengikuti serat atau bebas? Kalau tuna sih bebas. Kalau tuna sih bebas, dia seratnya mau kemana juga nggak apa-apa kok. Nggak apa-apa. Apalagi ini loin ya. Lihat tuh, saya motongnya ngacak kemana aja nggak apa-apa. Soalnya karena dia nggak kayak daging sapi gitu ya. Daging kambing itu harus ada motong serat gitu. Iya. Kalau ini sih nggak. Ya tuh, cakep-cakep aja ya. Nah, kecuali kalau udah bikin sushi ya, kalau bikin sushi itu emang ada ilmunya sendiri ya, pas kita motongnya ya, kita nggak boleh, ibaratnya nggak boleh, ada ilmunya juga, pas dia ketemu yang serat-serat itu kita harus pakai yang mana, yang enggak tuh ada ilmunya ya. Nih saya taruh sini ya, nih, tuh kan udah kotak-kotak. Katanya dulu nggak pretelan. Apa tuh? Maksudnya
maksudnya potongannya kalau bebas nggak pretelan. Pretelan tuh gimana ya? Pretelan tuh lepas-lepas. Oh, iya. Kalau tuna itu, kalau misalnya bagiannya yang pinggir, kadang-kadang dia ya dari sananya juga ya. Proses pengangkatannya apa bagaimana, dia tuh kayak pecah gitu kan. Lapis-lapisannya tuh kayak pecah gitu kan. Iya, jadi kayak pretelan kan. Gitu. Kalau ini kan loin ya. Dia loin, jadi datangnya pek-pekan. Dia memang cenderung bagian terbaiknya dari ikan itulah ibaratnya. Jadi dia udah utuh. Satu biji itu sekitar 200 gram gini, dipotong kotak-kotak pun ya nurut aja begini. Tapi namanya tuna, segiar gimana pun, sejago-jagonya masak juga kalau udah digoreng ya pecah aja. Pasti pecah ada aja kok. Jadi nggak usah khawatir. Ikan apa aja, yang penting ikannya yang keras ya. Apinya saya sedengin. Kalau saya masak terus gini nih, lama-lama mendidih dia nih. Karena apinya lumayan gede. Tuh, apinya lumayan gede ya. Sedang. Nih, segitu bagi saya udah gede. Ini lama-lama mendidih. Dan akhirnya butok gak karu-karuan. Itu saya nggak mau begitu. Ini saya biarin aja dia. Biarin nanti mau mendidih baru saya kecilin apinya. Dan yang saya bilang itu teman-teman ya, kalau ikan itu cepat sekali jadinya. Nih lihat tuh. Baunya aja udah anjir. Ini mau saya garam ini. Ya, serasa-serasa aja nih, cepat gampang nih salmonnya nih. Nih, garamin. Nih di rumah saya nih garamnya saya selalu pakai mereknya sama. Dia nggak begitu asin ya, hati-hati teman-teman ya. Kadang-kadang ada produk yang agak asin ya, garam tuh. Kalau saya nih kebenaran saya pakai yang nggak begitu asin nih, saya suka nih, saya suka pakai ini. Jadi kesannya kayak kasih banyak, padahal nggak asin-asin memang. Gitu. Udah biasa pakai merek ini gitu. Nah, ini udah saya kasih minyak kan. Nih, saya kasih oil minyak, kasih garam merica, kasih ininya, nggak usah kasih jeruk, nggak usah. Nih. Wah, ini mendidih, saya matiin nih. Bukan matiin, apinya kecil banget. Tuh, tadi ngeliat kan mendidih ya? Jadi sampai saya angkat nih. Takutnya ntar dia kebablasan, butek. Nih, dia itu busa-busanya keluar tuh. Ini tuh busa-busa ini sebenarnya kotorannya dia, darah segala macam. Cuma kan darahnya dia kan nggak kayak daging sapi ya, banyak sekali. Nah, ini kita ambilin gini aja. Nah, sekarang apinya kecil tuh, lihat tuh. Ya kan, kecil banget kan? Oh, bikin stok tuh gini ya. Lagi tunanya udah kasih itu kan, garam, merica sama minyak. Oh, saya aduk. Saya nggak taruh kulkas nih, sini aja. Saya mau kasih tepung soalnya ntar mau dimasak. Ya, sekarang bikin buat supnya. Nih, bawang bombay ya. Bawang bombay. Ini sedikit doang lah. Ya, nih ya. Nggak perlu dicop banget lah, roughly cut aja nggak apa. Nih bawang bombay. Jangan lupa ya, kalau masak bombay itu kalau apalagi bareng sama bawang putih selalu dimasak duluan. Dia itu lebih banyak mengandung air, makanya kita masak duluan. Ya, ini saya decide dulu aja. Ini bawang putihnya. Kalau teman-teman suka bawang putih banyak silahkan. Tapi ya memang ini sepasang selalu itu ya. Jadi masak duluan bawangnya dulu ya. Karena ini banyak mengandung air ya. Itunya udah agak coklat-coklat gitu, kuning-kuning gitu, baru dimasukin itunya, bawang putihnya ya. Jadi jangan bareng ya, jangan bareng. Nah, ini nanya nih, pakai pala nggak? Pakai pala? Oh nggak pakai ya. Jadi kalau teman-teman mau masak silahkan aja. Cukup lada hitam. Oh udah cukup pakai lada hitam aja. Buat kalau ini mah basicnya memang itu aja. Ya, itu udah standar, ibaratnya standarnya internasional ya begitu aja. Itu namanya itu ya, mirepoix ya, sayuran mirepoix. Jadi cenderung memang isinya itu aja. Nah terus ini nih, saya pakai wortel nih. Kan supnya kan biar itu ya, biar sehat lah. Kalau misalnya buat anak di rumah gitu ya, nggak doyan makan sayur gitu. Kalau supnya enak kan, ada sayurnya kan, tetap aja dia mau makan juga akhirnya kan. Saya pakai wortel nih. Kan supnya kan biar itu ya, biar sehat lah. Anak di rumah gitu ya, nggak doyan makan sayur gitu. Kalau supnya enak kan, ada sayurnya kan, tetap aja dia mau makan juga akhirnya kan. Nih, ini saya pakai dikit aja dah. Ini kan saya cuman segini doang ya. Nih, tuh. Ada ininya, ada apa? Ada sayurnya lah. Nah, itu sama kentang.
Gitu. Jadi kalau masak apa-apa tuh usahain tuh memang ada sayurnya sih. Kalau teman-teman mau pakai sayur lain juga nggak apa-apa. Karena saya pakai ini aja. Cream soup biasanya ada kentangnya. Dia dimasukin ke dalam cream soup itu jatuhnya ngebangun bodinya jadi lebih bagus sebenarnya. Apalagi supnya nanti cream soupnya yang kategorinya di blender. Nah kebenaran kalau ini memang nggak di blender. Tapi kalau cream soup itu biasanya ada kentangnya di dalamnya. Ah ya, sekalian juga mau saya informasi ya teman-teman ya. Kalau saya ini masak di sini, biarpun mentah, ada kulitnya, semua udah saya cuci. Soalnya teman-teman kadang-kadang nanya ya, Chef itu kok nggak dicuci? Gitu. Ini udah saya cuci, ya. Nah, ini juga nih, saya ambil sedikit aja ya, sedikit aja. Tuh, saya kumpul sisanya. Nih. Jadi boleh dibilang kentang ini penting banget nih kalau di sup-sup beginian nih. Cuman memang ini nggak di blender ya. Tapi kalau di blender, wah wajib banget tuh. Kalau misalnya teman-teman bikin mushroom soup gitu ya. Tapi yang di blender usahain kentangnya ada. Tapi nanti di blender, ya. Usahain kentangnya ada, tapi di blender. Soalnya dia bikin body tekstur. Body itu maksudnya teksturnya ya. Tekstur supnya bagus. Nih, tuh udah masuk tuh sayurannya semua tuh. Saya masukin terigu aja biasa ya. Tuh. Nanti mau saya goreng nih. Ini nggak semuanya sepakai sih, 1 cup kan kecil ya. Ini cuma segini banyak ini. Tuh. Nggak gini doang. Jadi dia ntar kalau udah dimasukin di supnya, dia itu bakalan ngentelin supnya juga. Ya, kita goreng nih. Kalau di sana sering pakai ikan halibut nih, sup kayak gini. Ikan halibut ikannya boleh dibilang kayak kategori ikan sebelah, cuman besar. Di Indonesia memang nggak ada. Dia termasuk kategori ikan yang boleh dibilang favorit dan mahal. Cuman dagingnya kan tebal sekali, putih. Nah, sering dipakai buat sup-sup model ginian. Nah. Oke teman-teman, tuh. Gini doang ya. Ini siap kita goreng. Ini masih dalam proses pemasakan. Ini makin kesini dia malah baunya makin tajam. Nanti saya saring nih, ini kan? Tuh, ini baunya makin tajam. Tuh dia bening kan, lama-lama makin bening dia. Tuh, dia itu baunya tajam. Jadi, nih, ya, begini aja tuh. Ini saya masukin ya. Oh, nih, ya. Oh, oh ya, udah ngapung tuh, itu aja. Tuh, kalau dia kebenaran loinnya bagus, dia nggak berudulan ya. Yang maksud teman kita tadi yang nanya kan, ikan tunanya suka pecah gitu. Memang sih bagi sebagian tertentu memang ada yang pecah dia. Jadi kan yang dia kayak lapis-lapisan ya, dagingnya tuh kayak lapis-lapisan gitu ya. Kalau udah pecah begitu biasanya kita masak pun ya pecah-pecah juga, berudulan gitu ya. Nah, ini udah matang ya, segini cukup nih. Udah matang. Ini saya mau angkat nih. Segini aja cukup. Jangan keras-keras. Ya. Oke, ini udah jadi ya. Nih. Oh, udah jadi. Pakai ikan gurame. Astagfirullahaladzim, ikan gurame. Nggak bisa ya teman-teman ya. Tadi saya udah bilang nggak bisa, soalnya ini makanan Eropa. Tapi kalau teman-teman mau coba bikin ya silakan aja. Cuman, ini udah jadi ya. Cuman ini kan ikan ini ya, ini kan menu western, menu bule. Jadi ikannya memang ikan laut. Tapi kalau misalnya temen mau coba ya nggak apa-apa juga. Tapi di sini kan resepnya kan kita pakai tepung, butter, bechamel tuh kan, pakai susu, pakai krim. Nyambung kan nggak nyambung kalau kita masak pakai ikan patin, gurame, ikan emas gitu ya, ikan tawar. Ikan laut boleh lah apa aja, tapi lebih baik memang ikan yang dagingnya keras. Ya. Nih. Ada yang nanya. Boleh. Gorengnya kenapa nggak pakai kuali cekung, Chef? Waduh, apaan aja lah. Apaan aja ada aja lah, udah apaan aja lah, yang penting kegoreng aja. Iya sih, jadi sih apaan aja lah, yang penting bisa kegoreng ya. Nih, sekarang saya ajarin teman-teman bikin base-nya cream soup. Mau itu sayuran, ikan, ayam, segala macam, base-nya sama. Dia harus pakai butter. Apa? Pakai
pakai ikan dori bisa. Dori. Itu dia dori itu. Ini Dori bagus yang nih. asli ya? Dibahas nih. Kalau bisa dori yang asli boleh ya. Kalau dori bisa dapetin dori yang asli ya, boleh. Ganteng juga tuh dori yang asli ya. Dori yang asli itu saya nggak yakin ada di Indonesia. Jujur aja, belak-belakan aja saya nggak yakin ada di Indonesia. Karena ini, saya juga sebenarnya sebelumnya beli dori dulu ya. Di swalayan ya, dia pek-pekan pink warnanya ya. Tapi ternyata saya ketemu sama distributor ngomong sama saya kalau dori yang di Indonesia itu sebenarnya ikan patin. Pantesan saya bingung, saya bilang pantesan kok sama ya fisiknya pink-pinknya sama ikan swai, SWAI. Tapi itu patin Vietnam Nah itu entah itu dari Vietnam atau dari mana ya. Yang jelas saya di kapal pesiar itu pakai ikan swai. Swai itu ikan patin. Gambarnya di depannya boxnya juga ikan patin. Itu fisiknya exactly 100% sama dengan yang beredar di Indonesia frozen pek-pekan. Dan akhirnya saya ketemu sama distributor di sini, ngobrol sama saya di sini, bilang kalau di Indonesia itu sebenarnya kena prank semua karena itu sebenarnya bukan ikan dori. Ikan dori yang asli setahu saya itu memang dagingnya tipis, badannya besar, di tengah-tengah bodinya, di kulitnya itu ada spot warna hitam. Filenya tuh agak kuning warnanya, dagingnya tipis tapi badannya lebar. Makanya saya bingung, pertama kali lihat ada dori di supermarket, pertama kali saya beli, saya bingung, kok dori bisa setebal ini dagingnya ya? Kok bisa pink warnanya ya? Pas saya di kapal itu baru ingat tuh, oh kok sama dengan swai yang ada di kapal pesiar ya? Akhirnya apa? Di kapal pesiar itu swai dipakai untuk kru, datangnya file. Swainya mungkin patinnya segede-gede paha mungkin, makanya pakanya filenya besar. Tapi pas udah dimakan sama rasanya. Jadi jangan disclaimer kalau saya salah. Dori yang di Indonesia itu ikan patin. Gitu aja. Saya sih kuat yakin benar. Distributor emang ngomong gitu dan menurut pengalaman saya iya benar sama. Bikin bechamel, bikin itu pakai butter. Butter is butter. Butter bukan mentega. Terjemahannya salah di Google. Di Google itu salah kaprah, semuanya jadi salah kaprah se-Indonesia. Kena prank lagi semua se-Indonesia. Butter itu terbuat dari lemak hewan, susu, makanya gurih banget butter. Makanya saya selalu ajari teman-teman kalau masak selalu dirasain. Butter itu apa rasanya? Pasti gurih. Coba makan mentega, rasanya gurih nggak? Enggak. Kenapa? Mentega itu sama dengan margarin, terbuat dari lemak tumbuhan. Makanya dia lemak nabati. Hewani sama nabati beda kan? Makanya ini beda. Kalau saya bilang butter, saya tulis di resep bukan mentega. Nah, jadi terjemahan di Google itu salah. Seperti, maaf nih saya ngoceh juga dulu sedikit ya, biar jelas ya. Nih, bay leaf. Bay leaf itu rempah-rempah kering Eropa, makanan Eropa. Terjemahannya di Google apa? Daun salam. Padahal semua chef juga tahu daun salam sama bay leaf completely, total 100% beda. Jadi terjemahannya salah. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat di website Indonesia ngomongin makanan Eropa, makanan zupa segala macam gitu, makanan Eropa ya. Di situ teman-teman pasti lihat tulisannya mentega. Padahal maksud di situ itu butter. Real butter ya. Makanya waktu itu pernah ada chef Yongki yang saya pernah lihat sekali, dia bilang kalau butter sama ini beda. Nah, itu saya setuju karena saya dari zaman kuliah lulus tahun 90 tahu mereka itu beda. Ya, jadi rasanya beda. Zupa yang pakai butter sama zupa yang pakai mentega itu beda. Nih, saya masukin ya. Coba saya masukin nih. Ya. Wow, panas banget. Nih ya, bombay udah masuk ya. Bombay masuk duluan selalu ya, sebelum bawang putih. Ini kita biarin dulu sampai warnanya agak kuning-kuning dikit. Jadi, ini butter sama bawang bombay sama bawang putih. Butter itu bakal ketemu apa? Ketemunya tepung. Pas dia berwarna kekuningan. Nih, saya ambil tepungnya ya. Tepung itu nanti jadi pengental sup ini. Sup ini nggak bakal kental tanpa tepung ini. Tepung terigu ya. Saya nungguin agak berwarna dulu. Ini saya masukin nih, ya tepungnya. Tepung ketemu butter itu jadi roux. ROUX, istilah Prancis itu semua ada ilmunya ya. Nah, ini saya biarin matang dulu. Nih, setelah warnanya coklat begini,
ini kita saring nih. Pakai kaldu ini tadi nih. Tuh, ikan kakap tadi nih. Nih ya, masuk nih. Wow. Wow. Oh. Ya kan? Wah, mantap. Ini udah selesai ya. Kalau bikin demi-gelas, tulang kambing, tulang sapi segala macam itu ada yang nanya sama saya itu bisa dimakan nggak gini-gini? Oh bisa, bebas aja mau dimakan ya. Mau digeragot-geragotin, diolah lagi apa gitu bisa ya. Terutama tulang-tulang sapi ya. Nah, ini sekarang masuk ke tahap bikin supnya nih. Yang saya bilang itu, bikin sup jangan pakai kaldunya pakai air keran, harus pakai kaldu beneran. Sup ikan, kaldu ini kan sup ikan, ya kan? Kaldunya apa? Kaldu ikan kan? Saya bikin sup udang, kaldunya apa? Udang, ya kan? Pasti begitu. Soalnya saya ngajarin teman-teman gimana bikin makanan itu dapetin rasa maksimalnya. Kalau misalnya kaldunya cuma pakai air keran doang, air bening doang ya, maksud saya itu air bening doang, jadi aja tetap. Tapi rasanya enak nggak? Enggak kan? Jadi kita tuh belajar itu jangan yang simple tapi nggak enak, apalagi buat jualan ya. Wah, jualan harus bikin yang enak dong. Nih, saya masukin ya. Kalau kayak brokoli kayak wortel kayak begini itu nggak perlu ditumis, langsung masukin aja. Ya, dia itu nggak perlu ditumis, nggak ada gunanya ibaratnya ditumis, nggak ada alasannya. Kecuali kalau kita bikin brown stock ya. Nah, ini juga nih sama nih. Wortel sama kentang dimasak matangnya kurang lebih barengnya sama matangnya, ya kurang lebih sama. Jadi maksudnya bareng tuh, ya. Nih teman-teman lihat tuh, dia mulai kental kan ya, kental. Nah, wah dia ada daun bawang nih masuk nih. Nah, nih saya mau masukin ini nih susu ya. Susu saya nggak mau banyak-banyak masukinnya, ya. Susu saya nggak mau banyak-banyak. Saya cenderung lebih banyak masukinnya krimnya. Saya pengen lebih gurih gitu. Krim itu lebih gurih dibandingin susu. Ya, nih saya masukin krim nih. Ya, tuh. Kalau semua udah masuk, baru. Kalau ini kurang kental, ada secretnya saya ajarin waktu itu kan. Masih ingat nggak tuh teman-teman yang waktu itu Pak udah yang ikutan? Saya masuk mulai seasoning. Seasoning itu ya. Per bumbu-bumbuan ya, garam, merica, segala macam ya. Ini saya bilang itu ya, garam di rumah saya itu nggak terlalu asin, maka saya kasih banyak pun dia rasanya nggak asin, karena emang dia jenisnya nggak asin. Ini saya masukin garam, terus kalau teman-teman mau masukin MSG segala macam bebas aja ya, bebas. Kalau udah biasa pakai kaldu jamur, misalnya kaldu ayam gitu, bebas masukin aja ya. Kalau saya pakainya garam aja nih, gula pasir ya, gula pasir sedikit doang. Gula pasir kalau ketemu garam jadi gurih, umaminya ya, gurih ya. Nih. Oh. Nih kan belum nih, kentalnya segini nih. Saya kasih tahu ntar kalau teman-teman kalau misalnya mau pengen kental gimana gitu. Ini dirajus nama kental. Nah. Ini udah garam, gula itu udah. Merica ya, merica bebas teman-teman. Mau pakai merica putih kayak hitam. Kalau saya senang yang hitam karena dia lebih tajam ya. Terusnya dia dadakan memang. Saya pecahin langsung di sini, langsung masuk. Dia kan pecahnya mendadak ya. Jadi rasanya lebih tajam. Ini kerasa banget nih. Baunya aja berasa ikan ya. Ini sup asli rasanya udah baru dimasak gini aja udah berasa ikan. Ya. Jadi karena ininya ikan, supnya harus rasa ikan. Nah, krim sup itu nggak boleh digas ya, nggak boleh gede-gede apinya. Ya, berhubung saya live streaming kadang-kadang punten-punten banget, kadang-kadang saya agak gedein dikit karena memang takut kelamaan ya. Nih, sekarang saya mau mulai ngerasain nih. Silakan teman-teman ya, kalau mau ditanyain ya. Nih, tuh berasa banget ikannya, kayak gadoin ikan kakap tuh ya. Kan airnya doang gitu kan. Nih, semakin kental kan. Di sini kentang ini juga dia ada starchnya kan. Kentang itu ngandung zat patinya tepung kan. Dia itu bikin kental juga kan. Teman-teman dibantu tap-tap layar ya sama share-nya ya. Jangan lupa kalau yang mau daftar kelas cooking class yang steak udah buka ya. Sambil promo saya nih. Nih.
Kalau rasanya nanti terakhir kita rasain lagi nih, terakhir nih. Sama fisiknya, kentalnya mau semana itu. Segini masih agak encer, tinggal dikit lagi nih. Wah, garamnya kurang dikit nih. Garamnya kurang dikit. Kan saya bilang tuh, saya ngasih banyak tadi nggak berasa. Ini garamnya bin ajaib memang. Tapi nggak apa-apa sih, daripada yang asin banget ya. Saya udah hafal pakai yang ini, jadi saya kira-kira aja udah segini lah. Nah, ini udah mau jadi. Bentar lagi kita wadain ya. Ini cocok nih kalau misalnya orang lagi buat lagi gak enak body gitu ya, makan gini ini enak nih, sup-sup model ginian nih. Saya masukin aja nih, masukin berapa biji gitu ya. Oh, ini nggak bisa berapa porsi ya, paling nih kapal ya kayak gini-gini paling berapa isinya, paling 5-6 biji paling. Kalau buat satu sup cup kecil gini ya paling isinya segini ya. Namanya di rumah ya, banyakin aja ya, namanya di rumah ya. Di sini mah lihat tuh banyak. Oke. Nih tuh supnya makin kental ya, supnya makin kental. Nanti kita nunggu matangnya aja nih, matang wortelnya, kentangnya ya. Jadi wortel sama kentang itu 11-12 dia matangnya, cepatnya hampir sama ya. Jadi nggak apa-apa dimasukinnya hampir bareng, nggak apa-apa. Pasti itu nggak ngandung, nggak bikin dia itu ya, nggak bikin dia kayak rasa gitu yang tajam gitu ya, nggak kayak rosemary segala macam. Itu kan dia memang gerombolannya herbs itu ya, rosemary, dill, marjoram ya kan, tarragon itu tajam-tajam sekali ya. Kalau parsley itu boleh dibilang yang datar-datar aja rasanya. Ini saya masukin di sini nih. Masukin ke sup. Ya, dia nggak terlalu bikin bau. Nih, tuh udah kental kan? Makin kental dia. Soalnya dia tuh kentangnya itu bikin dia kental. Terusnya sama ada tepung yang kita masukin tadi. Cream soup ini ada yang versinya di blender, ada yang enggak ya. Kalau ini kan nggak di blender ya. Nah, jadi kan ngapain kita potong udah kotak-kotak cakep-cakep akhirnya di blender, enggak kan? Ini memang disajinya begini. Tapi kalau misalnya sup jamurnya ada yang di blender, ada yang enggak. Kalau teman-teman mau bikin mushroom cream soup udah jadi kayak begini, langsung di blender. Pakai hand blender kayak, pakai galon blender kayak, di blender ya. Habis rata semua, halus gitu ya. Tapi kalau ini jenisnya yang enggak di blender. Ini saya tuangin ya. Oh. Waduh. Ngeri ini. Ini saya kasih ini ya. Oh, saya kasih di atasnya lagi, terus kasih ini nih.